Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat, mencurahkan nikmat kepada kita bersama berupa kekuatan, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah untuk menegakkan sholat Jumat berjamaah. Semoga ibadah yang akan kita kerjakan nanti mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya anak-anak kita dididik dengan 3 perkara pendidikan. Hadis ini rahul Imam Ad-Dailami dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Addibu auladakum ala thalasihi solin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil Qur'an, fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillahi yauma la dhilla illa dhilluhu ma'a anbiyaihi wa asfiyaihi." Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara pendidikan. Yang pertama, mencintai nabimu. Yang kedua, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah pandai membaca Al-Qur'an. Karena sungguhnya pembaca Al-Qur'an itu nanti memperoleh perlindungan Allah di saat-saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah bersama para nabi dan para orang-orang suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3
ajakan dan ajaran Rasulullah SAW supaya anak-anak kita dididik dengan 3 pendidikan dasar tadi. Dalam khutbah Jumat saat ini akan saya angkat nomor 1, yaitu mencintai Nabi. Mencintai Nabi itu berarti ittiba kepada Nabi, mengikuti perintah-perintah Nabi, mengikuti contoh-contoh Nabi terhadap apa yang disabdakan beliau. Mengapa perlu kita mencintai Nabi? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, sampaikan Muhammad kepada umatmu. Siapa yang bilang? Allah. Ini saking Nabi taatnya terhadap firman Allah, sampai kata-kata kul ini kan perintah Allah, itu juga disertakan di dalam perintah itu. Itu berarti Quran itu bukan buatan Nabi, tapi adalah buatan Rasulullah SAW. Kul, sampaikan Muhammad kepada pengikutmu, kepada umatmu semua. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua benar-benar cinta dan suka kepada Allah, syaratnya 1, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Siapa yang kasih perintah? Allah. Kalau kita merasa mencintai Allah, kalau kita merasa menyukai Allah, syaratnya 1 lewat tangga, yaitu mencintai Nabi, ittiba kepada Nabi. Sekecil apapun sunnah Nabi kalau kita lakukan, itu selain mendapat pahala, kita akan dicintai oleh Allah dan kita akan diampuni dosa-dosanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita mencintai ittiba kepada Nabi, yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta dan suka sama kita. Kalau sudah Allah cinta dan suka kepada kita, maka wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wow, di situ wow ataf bersambung. Allah cinta sama kita dan Allah akan mengampuni dosa kita. Tidak ada sosok manusia yang diikuti titah dan perintahnya akan mendapat cinta Allah dan akan mendapat ampunan kecuali ikut dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Itu pernyataan Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan dia Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus mengikuti Nabi, mencontoh Nabi, ittiba kepada Nabi? Quran juga memerintahkan kita. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat itu diawali dengan qad taukid, sungguh-sungguh, benar-benar, kata Allah, di dalam diri Rasul itu ada uswah hasanah. Ada contoh teladan terbaik untuk kita patuhi, untuk kita ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah nanti, wal yaumil akhir, dan percaya bahwa hari akhir itu akan datang. Wa dzakarullah katsira, dan banyak-banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Rasul ini imam besar kita.
Tidak ada imam besar di dunia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah pilih. Allah sendiri menyatakan imam besar kita ini adalah Rasulullah. Ulama besar kita adalah Rasulullah. Panutan kita adalah Rasulullah. Ikutan kita adalah Rasulullah. Tidak ada manusia yang bisa kita ikuti karena tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 7 Allah mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintah Rasul kepadamu, apa-apa yang didatangkan Rasul kepadamu, apa-apa yang dicontohkan Rasul kepadamu, fakhudhuhu, kerjakan, laksanakan. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa manahakum anhu fantahu, tetapi apa-apa yang dilarang, yang tidak dicontohkan Rasul kepadamu, fantahu, jangan dikerjakan. Simpel, Islam itu tidak ribet. Ada perintah, lakukan. Tidak ada perintah, tinggalkan. Perintah dari siapa? Perintah dari Allah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah menyuruh kita supaya cinta ittiba kepada Rasul? Karena ada perintah Allah yang lain dalam Al-Quran, surah An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa-apa yang diucapkan Rasul dan apa-apa yang diperbuat Rasul anil hawa, tidak keluar dari seleranya sendiri, tidak sesuai dengan kemauannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, ucapan perbuatan Nabi dituntun dan bimbing oleh wahyu. Tidak ada manusia di dunia ini, semua ucapan dan tindakannya yang dibimbing dan dituntun oleh wahyu kecuali Rasulullah SAW. Maka wajar kalau Allah menyuruh kita ikut Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa-apa yang diucapkan Rasul dan apa-apa yang diperbuat oleh Rasul anil hawa, tidak keluar dari kemauannya sendiri, tidak sesuai dengan seleranya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, melainkan ucapan perbuatan Rasul itu dibimbing dan dituntun oleh wahyu. Itu harus tegas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana dengan ucapan Nabi sendiri? Ucapan Nabi mengatakan, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fada'uh. Apabila aku kasih perintah tentang suatu persoalan, faida amartukum bisain fa'tu minhu, kerjakan, laksanakan. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'u, apa-apa yang aku larang jangan kamu coba-coba kerjakan. Simpel, tidak ribet Islam itu. Ada contoh, lakukan. Tidak ada contoh, tinggalkan. Ulama ahli fikih berfatwa, al-aslu fil ibadah at-tauqifu wal idba. Hukum asal melakukan ibadah at-tauqif, menunggu perintah dulu. Perintah dari siapa? Perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah. Kalau sudah ada perintah jelas dan tegas lewat Allah dan Rasulullah, maka wal idba, kerjakan perintah itu. Al-ibadatu al-aslu fil ibadah at-taufiqu wal idba. Kalau sudah jelas perintahnya di Quran dan Sunnah, wal idba, kamu kerjakan, kamu laksanakan, kata ulama fikih. Ulama fikih yang kedua berfatwa, al-ibadatu haramun illa ma naha. Al-ibadatu haramun illa ma amar. Al-muammalatu halalun illa ma naha. Al-ibadatu haramun, hukum asal melakukan ibadah haram.
illa ma amar, bisa menjadi halal, bisa menjadi boleh kalau sudah ada amar, ada perintah. Hati-hati. Al ibadatu haramun illa ma amar. Hukum asal melakukan ibadah adalah haram, menjadi boleh, menjadi halal illa ma amar, kecuali sudah ada perintah jelas dan tegas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-mu'amalatu halalun illa manaha. Hukum asal mu'amalah, hukum asal keduniaan, itu hukum asalnya boleh illa manaha, kecuali ada larangan. Kalau ibadah itu menunggu perintah, tapi kalau mu'amalah itu menunggu larangan. Contoh, salat subuh 2 rakaat. Perintahnya 2 rakaat. Apakah kita salah kalau mengerjakan sholat subuh 3 rakaat? Tadi dikatakan al-aslu fil ibadah atau kiful ibadah. Hukum asal melakukan ibadah itu harus ada perintah. Kalau sudah jelas, wal idba, ayo kita kerjakan bersama-sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis Nabi ini ada 3. Ada qauliyah Nabi, ada fi'liyah Nabi, ada takririyah Nabi. Qauliyah Nabi, ada perintah Nabi, ada ucapan Nabi, itu namanya qauliyah. Kemudian yang kedua ada fi'liyah Nabi, ada perbuatan Nabi yang bisa kita contoh. Itu fi'liyah Nabi. Perintah sholat Jumat itu umum, global di Quran, surah Al-Jum'ah. Tapi dirinci detail oleh Rasulullah SAW. Itu bisa qauliyah, bisa fi'liyah. Dan yang ketiga harus ada takririyah, persetujuan Nabi. Kalau 3 ini tidak ada, maka amalan ibadah kita ini akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada perintah Nabi, tidak ada contoh Nabi, dan tidak ada persetujuan Nabi. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis sahih riwayat Imam Muslim, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat perkara yang baru dalam urusan kami, dalam urusan agama, yang tidak ada perintahnya, maka ibadah itu tertolak. Raddun. Yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat dengan perbuatan yang tidak ada contoh dari kami, maka perbuatan tersebut tertolak. Sudah kita luang biaya, luang tenaga, luang waktu, tetapi semua ibadah itu sia-sia di hadapan Allah, dan itu ditolak oleh Allah. Karena yang berhak menerima ibadah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, ketika setelah i'tidal ya, sami Allahu liman hamidah. Kan biasanya kita membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, dan seterusnya. Tetapi ada sahabat yang mengatakan sami Allahu liman hamidah, kata Nabi. Kemudian di belakang mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ditanya, siapa tadi yang membaca itu? Saya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, aku kagum dengan bacaanmu, dan dibukalah pintu-pintu langit dengannya. Kemudian setelah Nabi mengatakan, setelah itu beliau mengatakan, setelah baca dari ruku ke i'tidal tadi, membaca, ada sahabat yang membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Oleh Nabi ditanya, siapa tadi yang baca doa? Ana ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi adalah, maka bersabdalah Rasulullah SAW,
aku telah melihat 12 malaikat bergegas kepadanya doa yang kamu baca itu. Ada 12 malaikat yang bergegas mencatat bacaan doa yang dibaca oleh para sahabat. Dan itu disetujui oleh Nabi. Nah, itu namanya takririyah Nabi, itu boleh dilakukan. Setelah Nabi wafat, sudah tidak ada lagi orang yang mengatakan silakan kamu mau baca apa aja, silakan, tidak boleh. Kenapa? Karena ucapan kita tidak dibimbing dan dituntun oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga kita mampu dan mau untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasulullah, baik itu lewat lisan, lewat ucapan maupun lewat perbuatan Nabi dan persetujuan Nabi. Mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadhil hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah, wa ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullah akbar.